Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD pada pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang kelainan-kelainan dan penyakit yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Yuk, kita bahas materinya satu persatu. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia itu bermacam-macam. Ada seperti polip, amandel, adenoid. Bisa juga peradangan saluran pernapasan seperti sinusitis, rinitis, pleuritis, dan laringitis. Bisa juga berbentuk penyempitan saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu juga, saluran pernapasan pada manusia bisa juga terkena seperti kanker paru-paru, gangguan pada dinding alveolus seperti pneumonia, TBC, dan emfisema. Nah, untuk lebih lengkap, kita bahas ke slide berikutnya. Pneumonia. Nah, pneumonia ini sebuah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus atau alveolinya yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh air. Nah, seperti ini gambarnya lebih kurang. Jadi, pneumonia ini di mana paru-parunya terisi oleh cairan atau air. Di masyarakat awam sering mengatakan penyakit pneumonia ini terendamnya paru-paru, seperti itu. Oke, yang kedua ada tuberkulosis atau dikenal dengan TBC. Nah, penyakit ini adalah salah satu penyakit tertua yang diketahui menyerang manusia. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru. Penyebab dari tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis. Biasanya penyakit ini ditandai dengan batuk-batuk dan tidak mengeluarkan dahak seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Jadi, di sini ada gambar di mana paru-parunya udah hancur karena terdapat kanker paru-paru. Nah, memang penyebab utama dari kanker paru-paru ini karena ada karsinogen dari lingkungan. Biasanya berupa asap-asap yang paling banyak ditemukan disebabkan oleh asap-asap rokok. Bisa juga dari asap-asap kendaraan, seperti itu. Kita lanjut ke penyakit berikutnya, yaitu asma. Asma adalah salah satu kegiatan di mana, asma adalah suatu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktif terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan penyempitan ini bersifat sementara. Nah, asma ini sendiri bisa disebabkan oleh alergi atau disebabkan oleh alergi merangsang dari suhu dingin atau merangsang dari adanya debu dan segala macam. Biasanya teman-teman yang kena asma itu kadang-kadang oleh bulu kucing, oleh debu, asap rokok, atau suhu dingin. Karena di situ ada
penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh hiperaktif terhadap rangsangan tertentu. Tadi sudah saya sebutkan, bisa saja bulu kucing, debu, suhu dingin, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pernapasan yang terjadi karena susunan dan fungsi alveolus tidak normal, diakibatkan biasanya oleh rokok, ya. Nah, dari sana kita sangat jelas bahwa merokok itu dapat mengganggu sistem pernapasan. Jadi, teman-teman yang masih sekolah, hindari untuk merokok. Sayangi kesehatan kalian, terutama pada saluran pernapasan. Kita lanjut. Yang berikutnya, tonsilitis. Tonsilitis adalah infeksi pada amandel yang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam. Nah, jika ukurannya cukup besar akan menyebabkan kesulitan menelan atau dikenal dengan disfagia. Penyakit berikutnya adalah laringitis. Laringitis adalah peradangan pada laring. Nah, serak yang menyebabkan suara atau hilangnya lengkap suara karena iritasi pada lipatan vokal atau dikenal dengan pita suara. Penyakit yang berikutnya ada bronkitis kronis atau bronkitis. Ini disebabkan oleh peradangan dan sumbatannya saluran udara atau bronkus oleh cairan mukosa. Mukosa itu lendir. Cairan mukosa akan keluar bersama dengan batuk. Kemudian ada asfiksia, suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan, mengakibatkan oksigen darah berkurang atau hipoksia, disertai dengan peningkatan karbon dioksida atau hiperkapnia. Nah, biasanya asfiksia ini mengakibatkan sesak pernapasan. Itulah materi pada hari ini tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Salinan SPD. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.